Ibu sel dan jaringan. Sebelum memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita berkata terlebih dahulu. Silakan kakaknya untuk mulai di dalam. Belum ada. Gak boleh bercanda, Mega. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum lanjut ke materi, Ibu mau nanya nih, bagaimana jika tubuh kita tidak memiliki sel? Gak bisa dulu. Oh iya, karena sel itu merupakan fungsi kehidupan. Terus tuh ada lagi nih, kenapa pohon tidak ada tulangnya tapi dia itu tumbuh dengan lurus gitu? Karena Ya. Karena pohon itu memiliki jaringan penguat, makanya dia bisa tumbuh tegak. Ya, betul banget ya. Jaringan penguat itu terdiri dari jaringan plastik dan sklerotis. Dan juga tumbuhan juga memiliki dinding sel. Nah, sekarang lanjut ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan pengertian sel dan jaringan. Yang keduanya peserta didik mampu menyebutkan fungsi masing-masing organel sel. Terus yang ketiganya itu untuk peserta didik mampu menyebutkan macam-macam jaringan beserta fungsinya. Dan yang keempatnya itu peserta didik mampu menjelaskan perbedaan antara sel jaringan dengan sel hewan dengan sel tumbuhan. Nah, apa itu sel? Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang mampu menjalankan fungsi kehidupan. Ada video call. Satrio nggak tahu. Masalahnya suaranya masuk ke video. Tolak. Ya, matiin data aja, matiin intinya. Kela. Nah, lanjut. Apa itu sel? Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang mampu menjalankan semua fungsi kehidupan seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Nah, sel itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sel prokaryotik dan yang kedua itu ada sel eukaryotik. Sel prokaryotik itu merupakan sel yang tidak memiliki inti sel. Contohnya itu seperti bakteri dan archaea. Yang keduanya itu sel eukaryotik. Sel eukaryotik itu sel yang memiliki inti sel atau memiliki nukleus. Contohnya itu sel tumbuhan, sel hewan, terus ada fungi dan protista. Nah, ini organel sel tumbuhan dan sel hewan. Di sini ada organel sel tumbuhan dan ada organel sel hewan. Nah, organel yang utamanya itu yang pertama ada ribosom, letaknya di sini, terus ada lisosom, terus ada nukleus, terus ada nukleolus, terus ada mitokondria, ada retikulum endoplasma kasar, terus ada retikulum endoplasma halus, terus ada vakuola, terus ada peroksisom, terus ada badan Golgi, terus ada membran sel, dan ada sitoplasma. Nah, yang membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan itu yang pertama itu di sel hewan itu di sel tumbuhan itu ada kloroplas, amiloplas, dan dinding sel. Sedangkan pada sel hewan itu tidak ada organel yang tadi telah disebutkan di sel tumbuhan gitu. Di sel hewan itu adanya cuma sentriol. Nah, ini fungsi dari organel-organelnya. Yang pertama itu ada membran sel. Membran sel itu fungsinya itu untuk melindungi sel dari luar, terus sebagai jalan masuknya zat juga. Terus ada yang keduanya itu ada nukleus dan nukleolus. Nukleus itu fungsinya itu sebagai pengendali seluruh aktivitas sel. Sedangkan kalau nukleolusnya itu fungsinya itu untuk mensintesis berbagai molekul RNA yang akan digunakan untuk ribosom.
selanjutnya itu ada sitoplasma. Sitoplasma itu fungsinya itu sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel seperti sintesis protein dan juga respirasi. Terus ada retikulum endoplasma. Yang pertama itu ada dua. Retikulum endoplasma itu ada dua. Yang pertama itu ada retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma yang kasar. Kalau retikulum endoplasma kasar itu di permukaannya itu terdapat ribosom gitu. Nah, perannya itu sebagai sintesis protein. Terus kalau retikulum endoplasma yang halusnya itu tidak memiliki ribosom di permukaannya. Nah, fungsinya yaitu sebagai sintesis lipid, metabolisme karbohidrat dan detoksifikasi. Selanjutnya yaitu ada badan Golgi. Badan Golgi itu fungsinya itu untuk memproses dan mengemas protein dan juga untuk membentuk dinding sel pada tumbuhan. Terus ada ribosom. Ribosom itu fungsinya itu untuk menyintesis protein-protein untuk dikeluarkan di dalam sel. Terus selanjutnya itu ada lisosom. Lisosom itu fungsinya itu untuk mencerna polisakarida dan juga untuk menguraikan organel sel yang sudah tua atau rusak itu, serta berperan dalam kematian sel juga. Terus selanjutnya itu ada peroksisom. Peroksisom itu fungsinya itu untuk melindungi senyawa yang bersifat toksik, terus juga untuk metabolisme lipid. Terus selanjutnya itu ada mitokondria. Mitokondria itu fungsinya itu sebagai pembangkit energi utama di dalam sel. Terus mitokondria itu menghasilkan energi dalam bentuk ATP juga melalui respirasi seluler. Terus selanjutnya itu yang terakhir ada vakuola. Vakuola itu fungsinya itu sebagai tempat penyimpanan zat atau nutrisi atau sisa metabolisme dalam sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, ini perbedaan dari sel tumbuhan. Sel tumbuhan itu memiliki organel tambahan yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Yang pertama itu ada kloroplas. Kloroplas itu fungsinya itu sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, yaitu proses mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Terus ada di sini ada amiloplas. Amiloplas itu fungsinya itu untuk menyimpan pati yang hasil fotosintesis yang tadi. Terus di sini ada dinding sel. Dinding sel itu fungsinya itu untuk memberi bentuk pada sel tumbuhan dan juga untuk melindungi sel tumbuhan dari luar dan juga sebagai tempat keluar masuknya zat. Nah, terus di sini ada sel hewan. Yang membedakan sel hewan dengan sel tumbuhan itu, sel hewan itu memiliki sentriol. Sentriol itu fungsinya itu untuk pembelahan sel atau mitosis pada sel hewan. Nah, ini ada games ya. Gamesnya itu udah ngerti belum? Namanya itu panggil aku. Nah, jadi kalian itu memakai nama-nama organel sel. Silakan. Ribosom, mitokondria, Inti sel. Inti sel. mitokondria, Nukleus. Nukleus boleh nggak, Bu? Nah, maju Bu. Sitosol. Peroksisom. Risofakoid adem. Lisosom ada nggak? Pasti lisosom. Iya ya. Iya. Dulu. Kenal dulu. Sitoplasma ada nggak? Ada nukleus. Enggak, maksudnya itu di sini udah ada. Iya kan? Sitoplasma. Nukleolus. Udah. Ya. Udah. Kamu apa?
Mitokondria. Sitoplasma. Nukleus. Oke ya, sudah hafal kan nama-namanya? Sudah. Insya Oke, Allah. kita pergi mulai. Boleh coba. Gimana ini tadi? Udah gamenya? Nah ya, kalau ibu panggil kalian ngacem ya. Terus kalian misal kalau dipanggil, kalian memanggil nama teman kalian. Kalau kalian apa responnya lambat, itu akan dikasih sekalian. Waduh. Udah ya, siap? Siap. 1, 2, 3. Latihan dulu. Langsung aja ibu. Iya, boleh latihan dulu. Enggak kan? Pak bola. Disosok. Oh iya. Nukleolus. Nukleus. Nggak Ada ada. lagi. Nggak ada. Bukan ini. Bukan ini namanya. Latihan, bro. Latihan kan? Tadi sudah latihan. Apa tadi mah ada yang harus ada yang harus. Udah, jangan di itu ya. Anjir. Retikul pedoplasma. Baik ya, siap. Mitokondria. Peroksisom. Disosok. Ribosom. Iya. Lama. Ada. Nukleus. RE halus. Peroksisom. Kok nggak maju sih? Ya sudah, ibu macamnya. Astagfirullah kan jauh banget nih. Udah baca kelihatan kok. Orang ya tahu. Sudah ibu lagi sakit tangannya ibu. RE halus ya Allah, kan ya Allah kita tuh yang pakai baju biru. Bukan. Apa? Pertanyaannya. Ih, beneran kita. Oh, nggak maju. Ya karena kita udah gini. Bohong. Ya, pertanyaan kamu. Ya apa bu? Cocok boleh lah. Apa yang kamu ketahui tentang jaringan? Jaringan ada. Bentar ya, lagi berpikir please guys. Jangan lama-lama, cepet ya. Sekumpulan sel yang memiliki Dua. struktur dan fungsi yang sama. Ya betul ya. Jadi ibu jelasin sedikit ya. Baik ibu. Jaringan itu bisa disebut juga tisu. Merupakan kumpulan sel-sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Gitu. Jaringan ini tuh fungsinya itu untuk memberikan struktur, perlindungan, transportasi dan juga koordinasi pada sel. Udah. Lagi ya gamesnya ya. Data. Nukleus. Nanti kalau nggak racun nggak kamu suka racunnya bu. Udah ya. 1, 2, 3. Persom. Ayo.
ada jaringan epiter, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan epidermis, jaringan meristem, jaringan pengangkut. Ya betul ya. Jadi jaringan pada tumbuhan itu yang pertama itu ada jaringan pelindung. Jaringan pelindung itu ada dua. Yang pertama itu ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis itu fungsinya itu untuk melindungi bagian dalam jaringan. Terus sebagai pertukaran zat juga. Yang keduanya itu ada jaringan gabus. Jaringan gabus itu fungsinya itu untuk menggantikan jaringan epidermis ketika jaringan epidermis itu rusak atau sudah tua. Terus yang keduanya itu ada jaringan pengisi atau parenkima. Fungsinya itu sebagai jaringan dasar tempat melekatnya jaringan-jaringan lain dan juga untuk mendukung proses fotosintesis dan respirasi. Terus yang ketiganya itu ada jaringan penguat. Jaringan penguat itu ada dua. Yang pertama itu ada kolenkima atau kolenkim dan juga sklerenkim. Jaringan kolenkim itu fungsinya itu sebagai penyokong tumbuhan yang masih muda seperti daun dan juga batang yang masih muda. Terus kalau sklerenkimnya itu fungsinya itu untuk sebagai penyokong pada tumbuhan yang sudah tua atau tumbuhan yang memiliki batang tebal gitu. Terus yang keempatnya itu ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut itu ada dua. Yang pertama itu ada silem dan ada flum. Silem itu fungsinya itu untuk mengangkut air dari akar ke daun. Terus itu kalau flumnya itu untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju ke bagian tumbuhan. Sudah deh, terima kasih. Wih, alhamdulillah Ibu. Dengan pembelajaran ini, kalian membentuk kelompok dulu ya. Iya. Ibu bagikan kakak dulu. Baik kok, banyak kok. Baik. Ibu. Kelompok satu akan mengerjakan nomor satu. Kelompok dua akan mengerjakan nomor dua dan kelompok tiga. Yeay, ada perbaikan nih. Mana ada? Mana? Gitu doang. Dua aja Cina. Ibu kasih waktu 3 menit. Ibu, Satu, dua. 3 menit tuh nyampe presentasi nggak, Bu? Iya cepet, jangan ngomong aja. Diulti. Ada aja tuh. Oh ya, Bi, punya nggak asik ya? ayo. Itu mulutnya Ibu. Wih, Bi. Cel. Ketika Waktunya 2 menit lagi ya. masih lama. Habis ini kamu tak? Bisa. Iya, abis ini aku mau pulang. Barakallah. Ayo diisi kok nggak diisi? Bukan itu kan, Bu. Ibunya mulutnya, masya Allah. Bilang Ya Gila sekarang biar rasanya berkurang. gulunya tambah ya kayak gitu. itu depannya, Bu. Iya iya. Bukan diskusi, Bu. Rita, bela aku. Nanti semua Nggak mau. aja. Minum maju ya. Sudah belum? Belum. Karena kelebihan air. Udah nggak bisa selesai berpartisipasi deh. Aku udah effort udah kerja jadi dosen. Udah effort ke Putri dia duduk tuh. Bud, kasihan Bud, orang-orang. Ayo cepetan. Cina, aku aja deh. Happy yang maju. Matamu. Jadi tidak bisa mengenal air. Matamu. Kelompok satu dulu
Iya, tadi kelompok 1 ibu yang konsisten dong. Kelompok 3 juga belum. Kelompok 2. Udah terserah air. Udah selesai. Belum. Aisyah udah tuh Aisyah. Sini udah. Ibunya tunjuk-tunjuk ya. Iya, ih. Apa sih nggak suka? Yang sopan ya. Panas. Keselin banget ibunya ya. Ini sampah. Panas kocak, bukan begitu. Salam. Iya. Yang lainnya perhatikan ya. Ya. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Sebutkan jaringan pada tumbuhan beserta ciri dan fungsinya. Nah, jaringan pelindung ini ciri-cirinya tersusun dari sel-sel tanpa ruang antar sel. Sel tidak mengandung kloroplas. Terus fungsinya itu untuk melindungi bagian tumbuhan dari berbagai gangguan luar. Sedangkan jaringan pemuat itu ciri-cirinya itu memiliki dinding sel tebal tersusun dari sel hidup atau mati letak di daun, batang, dan akar. Berfungsi untuk memberikan kekuatan mekanis dan dukungan struktural tumbuhan berdiri tegak. Terima kasih. Dan tepuk tangan. Silakan kelompok 1. Kelompok 3 udah belum? Udah. Langsung saja. Dia mau punya dendam banget ya? Amatilah gambar di bawah ini dan sebutkan fungsi dari organel sel tumbuhan berikut. Nah, yang pertama ini ada nukleus. Fungsinya itu untuk mengatur aktivitas sel. Yang kedua ada retikulum endoplasma halus. Fungsinya untuk sintesis dan transport protein atau lipid. Yang ketiga ada badan Golgi. Fungsinya untuk modifikasi dan pengemasan protein. Yang keempat ada RE kasar. Fungsinya sebagai tempat sintesis dan pemrosesan protein. Kemudian yang kelima ada mitokondria. Fungsinya untuk mengatur keluar masuknya zat. Yang keenam ada membran halus. Fungsinya untuk membantu pembelahan sel. Yang keenam ada mikrotubulus. Fungsinya untuk menyusun rangka sel. Yang keenam ada lisosom. Fungsinya untuk menghancurkan zat asing. Kemudian yang kesembilan ada peroxisom. Fungsinya sebagai mengurai racun. Dan yang ke-10 ada sentriol. Fungsinya untuk membentuk benang spider. Sekian, terima kasih. Kok Putri lagi sih yang maju kan Putri yang kerjain? Enggak. Ini kayak Emang ibu tahu pelajarannya Di sebelumnya? sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Di sini ada studi kasusnya, yaitu seorang siswa bernama Puspa menanam tanaman tomat di halaman rumahnya. Ia rajin menyiram dan merawat tanamannya. Namun suatu hari setelah hujan lebat selama beberapa hari berturut-turut, Lani melihat bahwa beberapa tanaman justru tampak layu dan batangnya lembek meskipun tanah sangat basah. Ia bingung karena mengira bahwa air dalam jumlah banyak pasti baik untuk tumbuhan. Pertanyaannya yang pertama, menurut pendapatmu, apa penyebab tanaman Lani menjadi layu meskipun tekanan air hujan yang banyak? Karena kelebihan air, karena itu akan kekurangan oksigen, jadi tanahnya tidak bisa meresap air. Kemudian pertanyaan yang kedua, jawab jaringan tumbuhan apa yang kemungkinan terganggu fungsinya, yaitu jaringan akar karena tidak bisa menyerap air dengan baik.